Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama melalui media yang sangat dicintai ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah, yakni umat yang moderat, umat yang proporsional, berada di tengah dalam berbagai hal, khususnya moderat dalam beragama. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak beragama secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Oleh karena itu, pada dasarnya agama tidak pernah mengajarkan kekerasan dan kebingisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama menjadi pelaku tindakan kekerasan, menyandarkan tindakannya pada ajaran-ajaran suci dari agama mereka. Maka dari itu, pemahaman moderasi dan toleransi dalam beragama haruslah kita berikan kepada pemeluk agama yang ada di Indonesia, supaya semua umat beragama bisa membuat tameng atau penghalang yang mampu untuk menjaga keutuhan bangsa ini, supaya umat beragama dapat hidup berdampingan dengan damai. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, karena konsep yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakatnya harus mengayomi dan melindungi keragaman agama yang ada di Indonesia. Perbedaan harus disikapi dengan dan diterima sebagai anugerah dari Allah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang dalam beribadah, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam kehidupan di Indonesia ini,
Bersikap moderat adalah mampu menempatkan diri kita pada situasi perbedaan dan keberagaman yang sudah menjadi sunatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi kebinekaan suku, budaya, bahasa, termasuk agama. Jika kita tidak moderat dalam bersikap, maka perbedaan yang akan saling berbenturan, sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa telah berbuat dengan bijak, merumuskan ideologi yang sangat tepat dalam menaungi kebinekaan ini dengan ideologi Pancasila yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersikap moderat atau dengan istilahnya mudahnya adalah bersikap santai, biasa-biasa saja. Sebenarnya sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu yang dengan bijak mampu berdakwah dengan menggunakan infrastruktur budaya. Para ulama bisa menanamkan prinsip yang memadukan agama, budaya, bangsa dalam satu tarikan nafas. Kita sebagai umat beragama, sebagai umat Islam, harus berusaha mewujudkan ajaran mulianya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, menciptakan kesejahteraan bersama, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia tanpa membedakan agama. Namun, seiring dengan adanya revolusi teknologi, di mana informasi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, paham keagamaan radikal juga bermunculan seperti di musim hujan, seperti jamur di musim hujan. Mereka melakukan propaganda untuk mengganti ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem yang menafikan perbedaan dan keragaman yang semakin merebak dan merajalela. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan itu bukan untuk saling bermusuhan, namun saling kenal dan saling melengkapi. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam beragama, kita juga harus mengganti emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Emosi dan terlalu semangat dalam beragama tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang memadai, maka akan menjadikan seseorang bisa melanggar tuntunan agamanya sendiri. Oleh karenanya, mari kita kuatkan niat beribadah bukan karena motif dan misi yang lain, melainkan beribadah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang diberikan oleh Allah sebagai kitab suci Al-Quran, marilah kita menjadi umat yang moderat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sebagai umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.